Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika seluruh kota seakan berhenti bergerak, ketika rumah-rumah memadamkan lampunya, dan ketika manusia tenggelam dalam mimpi yang panjang, ada satu peristiwa yang hanya sedikit orang menyadarinya. Pada saat itulah Allah sedang membuka pintu langit, memanggil dengan panggilan yang lembut tetapi sangat dalam kepada hamba-hamba yang hatinya masih terjaga. Di antara ribuan manusia yang tertidur, ada satu dua hamba yang bangun, mengusap wajahnya, menarik napas panjang, lalu melangkah menuju tempat wudhu. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada kamera, tidak ada sanjungan, tidak ada pujian. Yang ada hanyalah ia dan Allah. Itulah awal dari keajaiban tahajud, ibadah yang Allah sembunyikan keindahannya dari mata manusia, tetapi Allah bukakan pengaruhnya bagi hati orang-orang yang mau bangun. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Salat malam mendekatkan kalian kepada Allah, menjauhkan dari dosa, menghapus kesalahan, dan mengusir penyakit." Dalam hadis ini, Rasulullah mengajarkan bahwa tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Tahajud adalah warisan para hamba pilihan Allah. Ia seperti jalan rahasia yang tidak semua orang mau menapakinya. Jalan yang sunyi, tetapi penuh cahaya. Jalan yang sepi, tetapi dibimbing langsung oleh Allah saat kamu bangun di tengah malam. Itu bukan kemampuanmu semata, itu undangan dari Allah. Ada panggilan yang mengetuk hatimu, panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi sangat jelas terasa oleh jiwa. Orang yang terbiasa bangun tahajud merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Ia merasa seperti ada tangan lembut yang menuntunnya. Hidup yang asalnya berat tiba-tiba menjadi ringan. Hati yang sebelumnya gelisah menjadi tenang. Dan beban yang terasa menghimpit perlahan berkurang tanpa ia tahu bagaimana cara Allah mengangkatnya. Tahajud adalah waktu di mana segala kepura-puraan hilang. Di siang hari, seseorang bisa terlihat kuat, tersenyum, atau tampak tegar. Namun begitu malam tiba, begitu ia berdiri di hadapan Allah, semua topeng itu jatuh. Yang tersisa hanyalah dirinya yang sesungguhnya, yang lemah, yang penuh kekurangan, dan yang butuh Allah lebih dari apapun di dunia ini. Di waktu seperti itu, air mata jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena dekatnya hati dengan Allah. Ada rasa rindu yang tidak bisa dijelaskan. Rindu yang membuat seseorang ingin sujud lama, ingin menangis lebih dalam, ingin berbicara lebih jujur kepada Tuhannya. Betapa banyak orang yang hidupnya keras di luar, tetapi hancur luluh di sajadah tahajudnya. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang yang bangun setiap malam. Allah menghaluskan hatinya, Allah membersihkan jiwanya, Allah memperbaiki pikirannya, Allah memperbaiki langkah-langkahnya, jauh sebelum Allah memperbaiki urusan dunianya. Ketahuilah, perubahan terbesar dalam hidup bukan dimulai dari luar, tetapi dari dalam hati. Dan tahajud adalah ibadah yang paling kuat menggoyangkan hati manusia agar kembali kepada fitrahnya. Itulah sebabnya orang yang rajin tahajud, meskipun hidupnya penuh ujian, tetap terlihat lebih tenang daripada orang lain yang tidak mengerjakannya. Ia seperti memiliki sumber kekuatan yang tidak terlihat. Sumber kekuatan itu adalah Allah. Bayangkan suasana saat seseorang berdiri dalam gelap kamar, hanya diterangi lampu kecil atau cahaya bulan yang masuk dari jendela. Kemudian ia mengangkat tangannya perlahan dan berbisik, "Ya Allah, aku datang kepadamu." Pada detik itu, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Langit mendengarkan, para malaikat mendekat, dan Allah memperhatikan hamba itu dengan perhatian yang sangat istimewa. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Kerjakanlah sholat malam, sebab itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kalian." Sholat malam adalah bentuk kedekatan dengan Allah, pensega dosa, penghapus kesalahan, dan penolak penyakit dari tubuh. Perhatikan 4 keutamaan yang diajarkan Rasulullah. Pertama, kedekatan dengan Allah. Itulah alasan mengapa ahli tahajud terlihat lebih kuat. Allah mendekat kepada mereka karena mereka mendatangi Allah di waktu yang sangat sedikit dipilih manusia. Kedua, pencegah dosa. Orang yang hatinya lembut karena tahajud akan sulit berbuat dosa. Jikapun ia terjatuh, ia cepat kembali. Ketiga,
penghapus kesalahan. Allah menghapuskan kesalahan, bahkan yang tidak kita sadari. Keempat, penolak penyakit. Bukan sekadar penyakit fisik, tetapi juga penyakit hati seperti iri, dengki, marah, gelisah, dan putus asa. Jadi jangan heran jika seseorang yang terbiasa tahajud terlihat lebih damai. Itu bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena Allah menjaga hatinya dari kehancuran. Tahajud juga membuat seseorang mampu melihat hidup dengan cara yang berbeda. Apa yang dulu membuatnya kecewa, kini menjadi pelajaran. Apa yang dulu membuatnya marah, kini membuatnya sabar. Apa yang dulu terasa berat, kini terasa lebih ringan. Apa yang dulu membuatnya takut, kini membuatnya berserah kepada Allah. Semuanya berubah perlahan, tetapi jelas terasa. Semua itu terjadi karena Allah menyentuh hatinya di malam hari. Kadang, seseorang bertanya dalam hatinya, mengapa hidupku tidak berubah meski aku sudah berusaha keras? Jawabannya mungkin sederhana, karena ia belum mengetuk pintu Allah di waktu yang paling dicintainya. Tahajud bukan tentang banyak rakaat. Tahajud bukan tentang bacaan panjang. Tahajud adalah tentang hadir. Hadir kepada Allah saat orang lain lalai. Hadir dengan hati yang jujur. Hadir dengan niat ingin dekat. Ada banyak cerita orang yang hidupnya berubah total setelah istiqomah tahajud. Rezeki yang dahulu seret menjadi lancar. Rumah tangga yang dulu penuh pertengkaran menjadi lebih damai. Pikiran yang penuh ketakutan menjadi lebih kuat. Bahkan orang yang merasa dirinya tidak layak mendapatkan kasih sayang Allah pun akhirnya merasakan bahwa Allah selalu dekat. Dan semua itu dimulai hanya dengan satu tekad, bangun di malam hari. Setelah seseorang mulai membiasakan diri bangun di tengah malam, berdiri menghadap Allah, dan menundukkan hatinya dalam sujud yang panjang, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi dalam hidupnya. Ia mungkin tidak langsung menyadarinya, tetapi perlahan-lahan ia akan merasakan bahwa setiap doanya memiliki kekuatan yang berbeda. Doa-doa itu seperti lebih mudah terbang menuju langit, seolah-olah ada jalan khusus yang Allah bukakan agar permintaannya lebih cepat sampai kepadanya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, pada setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku berikan. Dan siapa yang memohon ampun kepoduku, akan aku ampuni. Hadis ini bukan hanya sebuah penjelasan. Hadis ini adalah undangan langsung dari Allah kepada siapa saja yang mau mendengar panggilan itu. Bayangkan betapa istimewanya waktu itu, ketika dunia terlelap, ketika langkah manusia berhenti, ketika suara-suara mereda, Allah justru mendekat dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Minta saja, aku akan beri. Adakah dosa yang ingin kamu bersihkan? Mintalah ampun, aku akan ampuni. Adakah kesedihan yang ingin kamu hilangkan? Ceritakan kepadaku, aku akan tenangkan. Di waktu seperti itu, doa bukan hanya kalimat, doa berubah menjadi bisikan yang sangat dekat dengan rahmat Allah. Itulah sebabnya orang yang rajin tahajud sering merasakan keogeben kecil dalam hidupnya. Bukan keajaiban yang mengubah dunia dalam sekejap, tetapi keajaiban halus yang membuat hidupnya terasa lebih ringan, lebih tertata, dan lebih sering mendapatkan pertolongan yang datang tanpa diduga. Ada banyak kisah yang tidak diceritakan pada orang lain, tetapi disimpan oleh para ahli tahajud di dalam hatinya. Misalnya saat mereka mengeluhkan sesuatu kepada Allah di malam hari, lalu keesokan paginya Allah memberikan jalan keluar yang bahkan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Atau saat mereka menangis karena tidak tahu harus berbuat apa, lalu dalam beberapa hari tiba-tiba Allah datangkan jawaban yang begitu jelas. Ada pula yang berbulan-bulan berdoa, menangis dalam sujud, kemudian tanpa mereka sangka Allah mengubah keadaan mereka sedikit demi sedikit sampai mereka sendiri takjub melihat bagaimana Allah mengatur hidupnya. Doa orang yang bangun tahajud bukan hanya lebih cepat terkabul, tetapi juga lebih dalam maknanya. Dengan sujud malam, hati menjadi lebih jujur, permintaan menjadi lebih tepat, dan jiwa menjadi lebih bersih. Orang seperti itu tidak lagi berdoa dengan tergesa-gesa. Ia tidak lagi meminta dengan emosi. Ia tidak lagi mengeluh dengan putus asa. Ia berbicara kepada Allah seperti seorang hamba berbicara kepada Tuhannya dengan penuh ketenangan dan keyakinan. Orang yang bangun tahajud merasakan bahwa hubungan dirinya dengan Allah
menjadi lebih dekat. Seperti ada ikatan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ia tidak menyombongkan diri dengan hal itu, tetapi ia merasakan perbedaan besar ketika ia berdoa di malam hari. Setiap kalimat yang keluar dari lisannya, setiap isak tangis yang jatuh, setiap bisikan hati yang terdengar samar, semuanya terasa lebih tulus dan lebih jernih. Itulah mengapa para ulama dahulu berkata, barang siapa ingin melihat apakah Allah mencintainya atau tidak, perhatikan bagaimana ia dipanggil untuk sholat malam. Karena Allah tidak memanggil semua orang. Allah hanya memanggil hati-hati tertentu yang Dia kehendaki untuk dekat kepada Dia. Dan ketika hati itu menjawab panggilannya, Allah bukakan jalan doa yang tidak dibukakan untuk orang lain. Doanya menjadi kuat, doanya menjadi tajam, doanya menjadi seperti panah yang melesat tepat pada waktunya. Sebagian orang sering bertanya, mengapa doa mereka lambat naik ke langit? Mengapa doa mereka terasa seperti tertahan? Mengapa hidupnya seperti tidak berubah meski ia memohon siang dan malam? Mungkin jawaban yang paling tepat adalah bahwa ia belum meminta di waktu yang Allah cintai. Ia belum mengetuk pintu Allah ketika pintu itu sedang dibuka selebar-lebarnya. Seseorang yang terbiasa tahajud tidak membutuhkan kata-kata yang indah untuk berdoa. Ia tidak perlu susunan kalimat yang panjang. Cukup hati yang jujur. Cukup air mata yang ingin menyampaikan rasa sakit yang ia simpan. Cukup satu kalimat sederhana. Ya Allah, aku tidak mampu tanpamu. Dan kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat langit bergerak. Allah tidak membutuhkan kejelasan kalimat kita. Karena Allah sudah tahu isi hati kita sebelum kata-kata itu keluar dari lisan kita. Tetapi Allah ingin mendengar doa kita, bukan karena Allah tidak tahu, tetapi karena Allah ingin mendekatkan kita kepadanya. Melalui doa itu, ketika seseorang sujud di malam hari dan menangis dalam diam, malaikat menyaksikannya. Setiap tetes air mata itu dicatat sebagai amal yang luar biasa. Setiap keluhan yang ia sampaikan dicatat sebagai penghambaan. Setiap kemauan untuk bangun melawan kantuknya dicatat sebagai bukti cinta. Seorang hamba kepada Tuhannya, Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkan sholat malam meskipun beliau telah dijamin surga. Jika Rasulullah, manusia paling mulia di muka bumi, tetap bangun tahajud demi mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana mungkin kita merasa cukup dengan sholat 5 waktu saja? Tahajud membuat doa menjadi lebih ringan untuk naik. Banyak hal yang terasa mustahil, perlahan menjadi mungkin. Banyak keinginan yang tampak jauh, perlahan mendekat. Banyak pintu yang tertutup rapat, perlahan terbuka satu persatu. Dan semua itu terjadi bukan karena kita hebat, tetapi karena kita meminta pada waktu terbaik yang Allah sediakan. Jika kamu selama ini merasa bahwa doamu tidak dikabulkan, mungkin karena Allah ingin kamu bangun di malam hari. Jika kamu merasa hati kamu gelisah, mungkin karena Allah ingin kamu datang ke Podenia di waktu yang lebih sunyi. Jika kamu merasa hidupmu berat, mungkin karena Allah ingin menguatkanmu melalui tahajud. Doa yang dipanjatkan saat tahajud bukan hanya untuk mengubah takdir hidup, tetapi juga untuk mengubah diri kita. Allah memperbaiki hati kita melalui sujud malam. Allah melunakkan jiwa kita melalui air mata di waktu tahajud. Allah mengangkat derajat kita melalui doa yang dipanjatkan ketika dunia sedang tertidur. Dan ketika doa itu naik ke langit, doa itu tidak akan kembali dengan tangan kosong. Allah akan memberikan jawaban. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tetapi pasti akan tiba waktunya. Karena Allah tidak mungkin mengecewakan hamba yang datang ke Podonia di malam hari. Setelah seseorang mulai bangun tahajud dengan lebih rutin, setelah ia merasakan kekuatan doa yang lebih mudah naik ke langit, akan hadir perubahan ketiga yang jauh lebih dalam. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat oleh mata manusia, tidak bisa difoto, tidak bisa disukai dengan tombol suka, tidak dapat diukur dengan angka dunia. Tetapi perubahan ini sangat jelas dirasakan oleh jiwa. Perubahan itu adalah cahaya dari Allah, cahaya yang turun perlahan dan tinggal di dalam hati orang-orang yang mau datang kepada Allah di tengah malam. Cahaya ini bukan cahaya yang terlihat, tetapi cahaya yang dapat dirasakan. Orang yang memilikinya tampak lebih tenang, lebih lapang, lebih sabar, dan lebih kuat menghadapi hidup. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam
lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan untukmu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat ini sangat luar biasa. Allah tidak hanya memerintahkan tahajud, tetapi Allah menjanjikan derajat yang tinggi. Artinya, sholat malam bukan hanya ibadah tambahan, tetapi ibadah yang mengangkat seseorang ke posisi yang mulia di sisi Allah, dan derajat itu tidak hanya terlihat di akhirat, tetapi juga terlihat di dunia, bukan dalam bentuk harta, jabatan, atau sanjungan, tetapi terlihat dalam bentuk cahaya yang menjaga hidupnya, cahaya yang membuat seseorang lebih mudah memilih kebaikan, lebih mudah menjauhi keburukan, dan lebih mudah melihat jalan hidupnya dengan jernih. Cahaya ini bekerja dalam banyak cara. Beberapa cara terlihat jelas, beberapa cara tersembunyi rapat oleh Allah. Pertama, orang yang terbiasa tahajud, hatinya menjadi lebih sensitif terhadap dosa. Ia cepat merasa gelisah jika terpikir sesuatu yang buruk. Ia merasa berat jika ingin berbohong. Ia merasa malu jika tergoda melakukan kesalahan. Bukan karena ia makhluk suci, tetapi karena cahaya Allah membuat hatinya lebih peka. Ia seperti diberi peringatan halus sebelum jatuh. Orang lain mungkin jatuh berkali-kali dalam dosa yang sama, tetapi orang yang terbiasa tahajud sering diselamatkan Allah, bahkan sebelum kakinya melangkah ke arah yang salah. Kedua, Allah memberi kekuatan batin kepada ahli tahajud. Kekuatan yang tidak bisa dipelajari di buku, tidak bisa dibeli dengan uang, dan tidak bisa dilatih di tempat kebugaran. Ini adalah kekuatan dari dalam diri seseorang. Kekuatan untuk tetap tenang saat badai datang. Kekuatan untuk tetap sabar saat cobaan menghantam. Kekuatan untuk tetap percaya kepada Allah. Di tengah rasa takut yang besar, kamu mungkin pernah melihat seseorang yang hidupnya tidak mudah. Ujiannya berat, masalahnya besar. Tetapi entah mengapa ia tetap kuat. Ia tetap berdiri. Ia tetap tersenyum. Ia tetap berkata, Allah bersamaku. Orang seperti itu biasanya memiliki ibadah yang tidak diketahui orang lain. Dan salah satu ibadah itu adalah tahajud. Ketiga, Allah menjaga ahli tahajud dari banyak musibah. Musibah yang seharusnya menimpanya, kesedihan yang seharusnya menghancurkannya, kesalahan yang seharusnya ia lakukan. Semua itu sering ditolak oleh Allah karena sujud malamnya. Dan hebatnya, ia tidak akan pernah tahu berapa banyak keburukan yang sebenarnya dijauhkan oleh Allah darinya. Itulah kasih sayang Allah. Allah menjaga hamba-Nya tanpa perlu memberitahunya. Allah menolak musibah sebelum ia sadar bahwa musibah itu hampir datang kepadanya. Keempat, Allah memberi ahli tahajud kemampuan untuk melihat dunia dengan cahaya hati, bukan dengan cahaya mata. Ia bisa merasakan mana yang baik dan mana yang buruk tanpa harus dipaksa. Ia bisa memutuskan sesuatu dengan lebih bijak. Ia tidak mudah terpancing oleh emosi, dan ia tidak mudah goyah meskipun keadaan sedang tidak bersahabat. Cahaya itu membuat seseorang menjadi lebih damai karena ia melihat hidup dengan cara yang lebih luas. Bukan hanya apa yang tampak di depan mata, tetapi apa yang ada di baliknya. Orang yang terbiasa tahajud melihat ujian sebagai jalan menuju kedewasaan. Ia melihat kesedihan sebagai undangan Allah untuk mendekat. Ia melihat kegagalan sebagai cara Allah membersihkan jalan. Kelima, orang yang bangun tahajud biasanya memiliki aura kebaikan yang sulit dijelaskan. Ada keteduhan ketika berada di dekatnya. Ada kenyamanan ketika berbicara dengannya. Ia tidak banyak bicara, tetapi setiap kata-katanya membawa ketenangan. Ia tidak selalu menyelesaikan masalah orang lain, tetapi kehadirannya saja bisa membuat orang merasa lebih baik. Cahaya Allah membuat seseorang menjadi pribadi yang menenangkan. Ia tidak menyombongkan diri. Ia tidak merasa lebih baik dari orang lain, tetapi hatinya membawa kesejukan yang dirasakan oleh siapapun yang mendatanginya. Keenam, ahli tahajud memiliki hubungan khusus dengan Allah. Hubungan yang tidak dimiliki banyak orang. Hubungan yang dibangun dalam keheningan malam, dalam isak tangis yang tidak pernah terdengar oleh manusia. Allah membalasnya dengan kasih sayang yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa dalam seluruh perjalanan hidupnya orang yang bangun. Tahajud akan sering mendapatkan hal-hal berikut tanpa ia sadari. Allah mudahkan langkahnya. Allah selamatkan dia dari keputusan yang salah. Allah hadirkan orang-orang baik dalam hidupnya. Allah jauhkan orang-orang yang ingin merusaknya. Allah buat hatinya kuat meski tubuhnya lelah.
Allah buat jiwanya tenang meski sekitarnya kacau. Itulah yang disebut cahaya dari Allah, cahaya yang mengangkat derajat seseorang di dunia dan akhirat. Tahajud bukan hanya soal doa dikabulkan. Tahajud adalah soal siapa dirimu di hadapan Allah. Tahajud adalah soal bagaimana Allah membentukmu perlahan. Tahajud adalah soal bagaimana Allah menuntunmu setiap hari tanpa kamu sadari. Dan jika seseorang bertanya, mengapa hidupku rasanya gelap? Mengapa hatiku kosong? Mengapa aku mudah marah? Mengapa aku mudah kecewa? Maka jawabannya mungkin karena hatinya belum disentuh oleh cahaya malam. Cahaya yang hanya diberikan Allah kepada hamba-hamba yang mau bangun ketika dunia tidur. Tahajud bukan hanya ibadah yang dilakukan di tengah malam. Tahajud bukan sekadar rakaat tambahan yang dilaksanakan ketika semua orang sedang tidur. Tahajud adalah perjalanan jiwa menuju Allah, perjalanan hati untuk mendekat kepada penciptanya, perjalanan seorang hamba yang sadar bahwa dunia tidak cukup untuk menenangkan hatinya di dunia ini. Semua orang mencari ketenangan. Ada yang mencari ketenangan melalui harta, ada yang mencari ketenangan melalui pujian, ada yang mencarinya melalui kekuasaan, ada yang mencarinya melalui hiburan. Tetapi ketenangan yang paling dalam, ketenangan yang benar-benar mampu menyembuhkan hati, hanya turun dari Allah pada waktu yang sangat sedikit dipilih manusia. Waktu itu adalah tahajud, ketika seseorang bangun dari tidurnya, mengusap wajahnya yang mengantuk, merapikan sajadahnya, lalu berdiri menghadap Allah. Pada saat itulah hidupnya mulai berubah. Ia mungkin tidak merasakan perubahan itu pada hari pertama. Ia mungkin tidak menyadarinya pada minggu pertama. Bahkan mungkin ia tidak menyadarinya selama berbulan-bulan. Tetapi perubahan itu pasti terjadi perlahan-lahan dengan cara yang hanya Allah yang tahu. Karena tahajud adalah ibadah yang mengubah hati sebelum mengubah keadaan hidup. Ada orang yang hidupnya penuh masalah. Ada orang yang hidupnya dibebani hutang. Ada orang yang hatinya penuh luka. Ada orang yang rumah tangganya rapuh. Ada orang yang pikirannya kacau. Ada orang yang merasa tidak ada satupun tempat di dunia yang bisa ia jadikan sandaran. Ketika orang seperti itu bangun untuk tahajud, ia mungkin masih menangis. Ia mungkin masih bingung. Ia mungkin masih merasa takut. Tetapi setiap kali ia sujud, Allah menurunkan kekuatan baru ke dalam hatinya. Kekuatan yang membuatnya mampu menghadapi hari-hari berikutnya, bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena Allah telah menguatkan hatinya. Rasulullah adalah manusia paling kuat, paling sabar, dan paling dicintai Allah. Namun beliau tetap bangun tahajud setiap malam hingga kakinya bengkak. Ketika Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Rasulullah menjawab, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Jawaban itu menunjukkan bahwa tahajud bukan hanya untuk orang yang banyak dosa. Tahajud adalah ibadah orang-orang yang ingin bersyukur. Ibadah orang-orang yang ingin menjaga hatinya tetap dekat dengan Allah. Ibadah orang-orang yang ingin merasakan ketenangan yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Orang yang terbiasa tahajud, hidupnya berubah dalam 3 cara. Cara pertama, Allah mengubah batinnya terlebih dahulu. Batinnya menjadi lebih lembut. Ia mudah memaafkan, ia mudah bersyukur, ia mudah merendah. Ia lebih peka terhadap apa yang baik dan apa yang buruk. Ia lebih jernih dalam melihat dunia. Ia seperti orang yang berjalan dengan cahaya di dalam dadanya. Cara kedua, Allah mengubah cara ia melihat hidup. Apa yang dulu membuatnya marah, kini membuatnya memahami. Apa yang dulu membuatnya takut, kini membuatnya berserah. Apa yang dulu tampak sebagai masalah besar, kini tampak sebagai pelajaran dari Allah. Cara ketiga, Allah mengubah jalan hidupnya. Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak ia sangka. Allah hadirkan orang-orang yang baik dalam perjalanannya. Allah jauhkan orang-orang yang ingin merusaknya. Allah selamatkan ia dari banyak keburukan yang tidak ia ketahui. Dan ketika ia jatuh, Allah bantu ia bangkit lagi. Inilah sebabnya mengapa ahli tahajud selalu terlihat lebih kuat meskipun hidupnya tidak selalu mudah. Mereka bukan kuat karena diri mereka, mereka kuat karena Allah. Ketika seseorang sudah merasakan semua ini, ia akan mengerti bahwa tahajud bukan sekadar ibadah, tetapi sebuah keajaiban yang terjadi setiap malam.
sebuah pertemuan rahasia antara hamba dan Tuhannya, sebuah perbincangan yang hanya mereka berdua yang tahu, sebuah hubungan yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Banyak orang ingin hidupnya berubah, banyak orang ingin doanya dikabulkan, banyak orang ingin rezekinya lancar, banyak orang ingin hatinya tenang, banyak orang ingin rumah tangganya damai, banyak orang ingin kehidupannya lebih bermakna. Tetapi mereka tidak tahu bahwa perubahan dan jawaban itu seringkali datang dari malam hari, datang dari sujud pinjang ketika dunia terlelap, datang dari air mata yang jatuh tanpa suara, datang dari doa-doa yang diucapkan dalam bisikan pelan. Tahajud membuat orang kembali kepada fitrahnya, fitrah sebagai hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tahajud membuat seseorang menyadari bahwa sehebat apapun ia tetap membutuhkan Allah. Dan ketika kesadaran itu muncul, Allah mengangkat derajatnya. Betapa indahnya hubungan antara Allah dan hamba yang bangun tahajud. Allah menunggu hamba itu setiap malam. Allah mendengarkan setiap bisikannya. Allah menghapus setiap air matanya. Allah mengampuni kesalahannya. Allah menguatkan langkahnya. Allah menjaga hidupnya. Jika ada satu ibadah yang bisa mengubah hidup seseorang dari akar yang paling dalam, ibadah itu adalah tahajud. Bagian 4 ini adalah penutup, sebuah ajakan lembut kepada siapa saja yang mendengarkan. Jika selama ini hidup kamu terasa berat, cobalah tahajud. Jika selama ini doa kamu terasa lambat terkabul, cobalah tahajud. Jika selama ini hati kamu terasa kosong, cobalah tahajud. Jika kamu sulit tidur karena banyak masalah, bangunlah untuk tahajud. Jika kamu merasa jauh dari Allah, datanglah kepada Allah di malam hari. Allah tidak pernah menolak hamba yang datang kepadanya. Allah tidak pernah memalingkan wajahnya dari hamba yang menangis karena ingin dekat dengannya. Allah tidak pernah mengusir siapapun yang ingin berubah. Mulailah dengan 2 rakaat. Rendahkan hatimu. Biarkan air mata itu jatuh. Biarkan jiwamu berbicara. Lalu lihat bagaimana Allah akan mengubah hidupmu. 1 malam demi 1 malam. Tahajud tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tetapi tahajud menjanjikan hati yang kuat untuk menghadapi setiap ujian. Dan hati yang kuat adalah hadiah terbesar dari Allah. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menghidupkan malam, menjaga hati kita tetap lembut, dan memasukkan kita dalam golongan hamba-hamba yang dicintainya. Amin ya robbal alamin.